gambar. Ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Garuda Pancasila. Itu apanya kita? Lambang negara. Di sini ada dari kelas berapa Pak belajar Pancasila? Kelas 1. Hafal ya, ada berapa sila? 5 sila. Oke. Ada 5 sila. Siapa yang berani menyebutkan sila-sila apa saja yang ada? Siapa yang berani? Sila pertama apa? Kedua apa? Ayo yang berani. Ya, coba Hilman. Pancasila. Nggak tahu? Emang nggak tahu? Coba maju ke depan sini. Nih. Coba sila pertama sampai kelima apa? Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, kesatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, beri tepuk tangan. Itu adalah apa tadi? Pancasila ya. Siapa yang di sini tidak hafal? Siapa yang di sini tidak hafal Pancasila? Oke. Ya, perhatikan di sini. Tujuan sebelum Ibu memulai pembelajaran di sini, kalian yang perlu kalian ketahui tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu yang akan kita pelajari. Setelah selesai pembelajaran, Ibu berharap kalian semua, anak didiknya Ibu guru, mampu menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebentar Ibu akan tampilkan sebuah video ya. Nah, Ibu sebelum belajar Ibu mau tanya, siapa yang di sini suka Ibu menjelaskan saja, atau Ibu tampilkan video, atau kita bercerita santai? Siapa yang memilih menampilkan video? Jadi Ibu ada gambar. Ibu sudah membuat gambar. Siapa tahu nggak ada yang tahu Pancasila. Ibu sudah siapkan
sekarang perhatikan video yang ada di depannya kalian. Kalian bisa melihat perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tidak kedengaran suaranya? Ya, itu. Lima sila dalam Pancasila mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengajarkan untuk mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan solusi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Lalu, apa sajakah contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai masing-masing Pancasila di lingkungan. Yang pertama, melaksanakan aturan nilai-nilai. Contoh yang pertama yaitu ikut berkelompok dan bersikap. Oke, selanjutnya adalah contoh perilaku yang sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila di sekolah. Contoh yang pertama yaitu menaati tata tertib sekolah. Contoh yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Contoh yang ketiga, mendengarkan hasil guru. Contoh yang keempat yaitu aktif dalam organisasi sekolah. Contoh yang kelima yaitu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, selanjutnya adalah contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang pertama, saling menghormati tetangga. Contoh yang kedua, menjadikan sikap toleransi. Contoh yang ketiga, mengenal tetangga. Contoh yang kedua, rukun dengan tetangga yang berbeda agamanya. Contoh yang kelima, berbuat adil, berbakti. Contoh yang ke-10 yaitu mengikuti aturan.
Hakku apa kewajiban? Ya. Hakku dibatasi dengan haknya orang lain. Kewajibanku harus apa? Menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain. Sikap toleransi. Bagaimana sikap toleransi? Menghargai suku, agama lain. Ya, kita harus menghormati. Jangan bilang dia itu sungguh ini. Nggak usah teman. Itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Kita menghormati budayanya mereka, adat istiadatnya mereka, kita hargai ya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita nonton lagi satu video. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beribadah di rumah ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut. 2. Menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama. 3. Memberi kesempatan umat beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. 4. Tidak memaksakan agama kita pada orang lain yang sudah menganut agama tertentu. 5. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai semua orang yang kita temui tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. 2. Menghormati orang yang lebih tua dengan berperilaku sopan dan santun. 3. Menolong orang lain yang kesusahan seperti memberikan sumbangan untuk korban bencana. 4. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. 5. Mengantre dengan tertib, misalnya saat ingin menggunakan toilet umum. Itu harus antri. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bergaul dengan semua orang secara rukun tanpa memandang perbedaan yang ada. 2. Menggunakan produk dalam negeri demi memajukan usaha lokal. 3. Siap melakukan bela negara jika diperlukan. 4. Bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dengan mempelajari dan melestarikannya. 5. Mengikuti upacara bendera. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. 2. Menyampaikan pendapat dalam musyawarah dengan cara yang santun. 3. Mendengarkan pendapat orang lain saat mengikuti musyawarah. 4. Menghormati hasil putusan dari musyawarah yang diikuti. 5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. 1. Suka bekerja keras. 2. Membiasakan diri hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. 3. Menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. 4. Menghargai hasil karya orang lain. 5. Bersikap adil terhadap sesama. Demikian penjelasan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekarang dari tampilan 2 video tadi, Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ibu bagi ya. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok, dan satu kelompok. Jadi mejanya digeser dulu.
yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini kalian bercerita apa saja sih yang kalian lakukan di rumah sesuai dengan Pancasila. Oh, saya di rumah itu saya seperti ini. Ya, bisa kalian bercerita. Oh, di rumah itu saya sebelum saya berangkat itu saya bisa makhluk. Jadi kalian bercerita sehingga ibu nanti arahkan kalian keluar, amati proses di luar kelas bagaimana. Di sini kalian ibu kasih lembar kerja per kelompok, ya. Jadi satu kelompok kerjakan. Di sini ada aspek-aspek yang harus kalian jawab, ya. Ini satu lembar ini jadi satu kelompok. Kalian bekerja sama untuk mengerjakannya. Oke. Nah, kalian bercerita dulu apa yang kamu lakukan penerapan sesuai dengan sila-sila Pancasila tadi. Di rumah ngapain, di sekolah ngapain, di masyarakat ngapain, kamu bercerita dulu. Ya. Siapa yang nanti maju ke depan presentasi? Penerapan yang dilakukan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia. Penerapan Pancasila terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dengan mempelajari dan melestarikannya. 5. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan suatu masalah. 2. Menyampaikan pendapat dalam musyawarah dengan cara yang santun. 3. Mendengarkan pendapat orang lain keputusan dari musyawarah yang diikuti. 5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. 1. Suka bekerja keras. 2. Membiasakan bayangan kalau di rumah itu penerapan yang sudah kalian lakukan. Sebentar setelah ini kalian
Dengarkan bersama kelompok 2. Di sekolah belajar sebelum dan sesudah belajar. 2. Ini sesudah jadwal masyarakat ibadah di tempat ibadah masing-masing. 2. Menjaga toleransi. Oke, berikan dia tepuk tangan. Oke, satu kali lagi. Beri tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa yang berani maju ke depan? Siapa berani maju ke depan? Ayo. Oke, ini dia bintangnya kelompok 3. Menghormati orang tua. 5. Menyayangi adik kakak di sekolah. 1. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Tidak boleh membeda-bedakan teman. 3. Mendengarkan nasihat guru. 3. Pertama, mentaati aturan di masyarakat. 2. Melakukan hak dan kewajiban. 3. Menjemput tetangga yang patuh. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Toleransi, saling menghargai tetangga. Oke. Beri tepuk tangan. Oke. Tadi sudah semua kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya mereka, hasil pekerjaan yang mereka diskusikan bersama. Nah, dari yang Ibu lihat semuanya jawabannya sudah bagus-bagus, mantap, sudah berani maju ke depan ya. Sudah berani maju ke depan, sudah berani berbicara. Itu yang Ibu inginkan. Jawabannya sudah mantap-mantap. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya perilaku yang kalian sebutkan tadi adalah yang harus kalian terapkan di dalam rumah. Perilaku di mana perilaku yang kalian sebutkan tadi adalah perilaku nilai-nilai Pancasila. Nah, sampai di rumah
kerjaan kamu. Apa yang kamu pelajari dari tadi? Penerapan nilai Pancasila. Apa lagi? Contohnya apa lagi? Ya, apa lagi? Yang kalian katakan tadi, ayo.
Oke,